Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini, tanggal 12 April 2020, saya akan memimpin dari tempat ini. Bapak Ibu di rumah akan mengikuti ibadah ini. Semua antusias, semua excellent, semua semangat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita adalah hari Paskah, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pimpin dari awal sampai akhir, tidak roh jahat yang bisa mengganggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang campur tangan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, sehingga firman ditaburkan dengan penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa ini. Haleluya, amin. Pada hari ini temanya adalah telah dibangkitkan. Tuhan Yesus telah dibangkitkan, ya. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 4. 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saya ulangi lagi. 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, ya. Nah, mari kita lihat keadaan dunia ini yang kacau balau. Mari kita selalu waspada, berjaga-jaga karena akhir zaman sudah dekat. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Ya, diambil dari Matius 24. Saya bacakan ayat 6 dan sampai 14. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih ke banyak orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, inilah tanda-tanda akhir zaman yang harus kita waspadai. Dan terus ayat 36, tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sudah itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, kita harus berjaga-jaga, ya. Kita harus waspada. Kita jangan terlena, ya. Kita harus hidup kudus, benar di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri, ya, seperti firman Tuhan, 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Di mana 5 gadis bijak dia mempersiapkan diri dengan baik, waktu mempelai datang dia diangkat, dan yang 5 yang bodoh, pintu tertutup, dia minta tolong tapi pintu tidak terbuka. Nah, keselamatan adalah harus kita lakukan sendiri-sendiri, masing-masing bertanggung jawab pada keselamatan itu sendiri, ya. Mari kita belajar di mana pada hari ini mengenai keselamatan atau Tuhan Yesus
mati di kayu salib dan dia bangkit. Hari ketiga dia bangkit. Dan pada hari ini kita akan belajar yang ke-1 adalah kita harus berjaga-jaga di akhir zaman yang seperti tadi saya sampaikan. Kedua, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Yesus bangkit ya dan menampakkan diri bahwa dia hidup. Ketiga, kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Keempat yang kita akan pelajari adalah dia memberi kuasa kepada kita ya. Nah, baik. Ya, kita lihat di Lukas 24 ayat 1 sampai 12 ya, mengenai yang ke-1 adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus bangkit, di mana Maria Magdalena dia pagi-pagi sekali masih gelap, dia datang ke kuburan Tuhan Yesus dan batu atau pintu atau pintunya sudah terbuka ya, dan dia masuk dan dia tidak melihat jenazah Tuhan Yesus Kristus yang di kafan itu, di mana kafan itu sudah tergeletak di lantai dan penutup kepala Tuhan Yesus Kristus ya, kain peluknya sudah agak pisah, sudah ditaruh dengan rapi ya, dan malaikat Tuhan ya berkata, kamu cari siapa? Dia sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Nah ini ya, kebangkitan Tuhan Yesus itu luar biasa karena dia mengasihi kita dan kita harus berserah sepenuhnya kepada dia karena dia segala-galanya bagi kita ya. Kita mutlak harus fokus, harus percaya Tuhan Yesus Kristus penolong kita. Mujizat demi mujizat terjadi karena kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Ya, kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari dosa kesalahan kita ya. Nah, Yesus bangkit memberi kesempatan bagi kita, kita pun bangkitlah, semangatlah, semangat hidup, semangat berjuang, lakukan segala sesuatu dengan baik, ya. Kita berusaha dengan baik, ya, kita bisnis dengan baik, kita jaga kesehatan dengan baik, kita yakin dan percaya sakit penyakit bisa sembuh oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena Tuhan mengatakan demikian. Kita percayalah sepenuhnya Tuhan menyertai kita. Kita yakin dan percaya bahwa apabila kita setia, taat, Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Kita lakukanlah bagian kita yang harus taat dan setia dan tidak jemu-jemu menyeru, memanggil nama Dia, berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi Paskah adalah pengharapan dan sukacita dan penentuan bagaimana kita akan hidup yang pada kekekalan itu, ya. Nah, kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Untuk meningkat waktu, saya tidak bacakan ayatnya, nanti Bapak Ibu baca dengan teliti. Saya ulangi lagi, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Ya, di mana ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, ya. Ya, sebelumnya ya kita tahu bahwa tadi yang saya cerita Maria Magdalena sudah datang, dia ada kalimat kami, ya, berarti lebih dari satu orang, perempuan-perempuan sudah melihat itu, dia cepat-cepat memberitahu teman-teman atau murid-murid Tuhan Yesus Kristus dan Petrus juga. Mereka nggak percaya, mereka pergi lari dan Petrus disusul, ya, lebih cepat saudara atau seiman, ya, murid-murid Tuhan Yesus lebih dulu sampai ke tempat itu dan mereka melihat bahwa yang seperti yang tadi saya sampaikan. Petrus pun demikian dan melihat, dan murid-murid sesudah melihat percayalah mereka bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, untuk mempertegas lagi, ya, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, Dia menampakkan diri kepada
ia menampakkan diri kepada Kefas, ya. Kemudian dia menampakkan diri kepada 12 murid. Selanjutnya kepada lebih dari 500 orang, ya, di mana waktu pengangkatan itu, ya, dan Yesus di mana murid-muridnya 500 begitu banyak, ya. Dan kalau bersaksi biasa katanya 2 atau 3 orang. Ini 500 melihat Yesus Kristus bangkit, ya. Selanjutnya kepada Yakobus, ya. Yang terakhir kepada Paulus, ya. Kita tahu Paulus yang tadinya Saulus, ya, dia menganiaya orang Kristen. Nah, waktu di Damsyik Tuhan Yesus menampakkan diri dan Paulus sampai buta, tidak bisa melihat, dan Tuhan Yesus menjamah dia, ya. Dan sesudah itu dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia jadi orang yang percaya Tuhan Yesus dan dia memberitakan Injil dengan luar biasa, dengan berani, ya. Dia menyampaikan Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia adalah Tuhan juru selamat kita, ya. Dia bilang bahwa kalau Tuhan Yesus Kristus tidak bangkit, sia-sia orang yang percaya. Jadi sungguh bahwa Tuhan Yesus bangkit dengan kuat kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, karena Ia adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa dengan kejadian ini kita mendapatkan pengharapan, ya. Pengharapan apa? Yang mengenai Paulus. Di mana yang pertama Paulus tadinya Saulus diubahkan jadi Paulus. Tadinya dia nggak percaya, dia menganiaya jemaat pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dia bertobat. Jadi ada perubahan yang positif, yang baik, sehingga dia rajin bekerja, ya, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, ya. Itu yang terjadi. Kita lihat bahwa Paulus sudah berubah, ya. Mari, apakah kita juga sudah berubah dan kita mau taat, mau setia memberitakan firman Tuhan dengan penuh kuasa, ya. Jadi ke-1 tadi, kebangkitan Kristus membawa pengharapan, ya. Kedua, setelah Paulus statusnya diubahkan, ya, jadi memberitakan Injil. Jadi orang yang berdosa, ya, sekarang Tuhan ngampuni, ya, di mana dia bekerja di ladang Tuhan dengan luar biasa dengan dahsyat, ya. Oke. Dan kita lihat bahwa apa yang kita dapat mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tadi dikatakan kita ada pengharapan, ya. Ada hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan, di mana Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, tunggu dia, ya. Tunggu dia, dan mujizat terjadi di mana murid-muridnya menerima kuasa, ya. Dan kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya. Dan di sana mengatakan kita diberi kuasa. Diberi kuasa, ya. Sungguh luar biasa, kita diberi kuasa, ya. Dan kita lihat lagi beberapa ayat yang sangat menguatkan kita, ya. Di Matius 10 ayat 8. Di sana kalimat firman-Nya disembuhkan. Amin. Jadi menyembuhkan, ya. Kita lihat lagi yang lain. Matius 17 ayat 20 sampai 21. Matius 17 ayat 20 sampai 21. Di sana dikatakan, percaya saja, ya. Iman sebesar biji sesawi, ya, bisa memindahkan gunung. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Dan demikian juga di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa. Dan kita ditugaskan untuk memberitakan Injil. Tuhan menyertai kita. Artinya kuasa Tuhan pun menyertai kita. Amin. Sampai akhir zaman, ya. Sampai akhir zaman, ya. Kita lihat lagi yang satu ini luar biasa, Yohanes 14 ayat 12 dan 13. Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Amin. Jadi kita berseru memohon kepada Tuhan, kita harus pakai dalam nama Tuhan Yesus. Bukan pakai kekuatan kita, tapi kita harus beriman. Lakukan bagian kita dengan benar sesuai firman Tuhan, sehingga ada kuasanya. Waktu ada kuasanya, di mulut lidah kita, hati kita udah benar semua, udah connect Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa-doa kita apabila sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus belajar mengerti kepada firman Tuhan, sehingga mujizat demi mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan keselamatan, karena Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan seluruh dunia. Tidak ada seorang pun yang Tuhan menghendaki binasa. Tuhan menghendaki semuanya selamat. Tetapi balik lagi, Tuhan pun memberi kita otoritas untuk memilih, ya, seperti Adam dan Hawa, ya, diberi kebebasan. Jadi orang paling kaya di dunia waktu itu, ya, tidak ada sakit penyakit, binatang pun tidak menggigit, tidak membinasakan, ya, semua hidup rukun, ya, damai sejahtera, udara yang terbaik, ya, tetapi karena jatuh dalam dosa, sehingga hilang kemuliaan Allah. Nah, sejak itu dia ditinggalkan Allah. Nah, hilang kemuliaannya. Sekarang Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Dia bangkit, ada kuasa kebangkitannya, sehingga kita dibereskan dengan Allah Bapa di surga. Kita bisa berdoa, berseru langsung. Kita adalah imamat rajani. Amin. Kita berdoa. Tidak ada jalan lain, hanya kita berdoa. Kita janganlah kita bersandar kepada orang lain, tetapi marilah kita bersandar, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan yang hidup, yang akan melakukan segala perkara yang luar biasa bersama kita, berjalan bersama kita. Kita tunduk, taat, dan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Kita yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh di akhir zaman ini, kita selalu berjaga-jaga. Kita tidak tahu akhir zaman kapan terjadi. Tapi kalau kita lihat di YouTube begitu seram, ya, di mana katanya bahwa Amerika akan berperang dengan Iran, ya, di mana juga yang lain, Turki katanya akan menyerang India, ya, kalau nggak salah, ya, demikian di YouTube, ya. Nah, dan gunung meletus, ya, di Indonesia juga baru-baru gunung meletus. Marilah kita berjaga-jaga, amin. Janganlah kita lalai sedikit sewaktu pun. Kita tetap fokus kepada Tuhan, karena hanya melalui Tuhanlah kita diselamatkan. Dan sekarang ada tugas yang kita harus lakukan, ya. Ya, kita ada berapa hal yang harus kita lakukan, di mana kita tadi udah belajar berapa hal, ya, di mana kita
belajar ya, coba kita lihat di Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 ya. Demikian juga 22 itu luar biasa ya. Jadi kalau kita baca di ayat 19, ia menghendaki hidup kita dalam damai sejahtera ya. Di ayat 19, Tuhan menghendaki kita damai sejahtera dalam pelukan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Kita berserah saja kepada Tuhan. Tuhan yang melakukan yang luar biasa, yang terbaik untuk kita. Amin. Yang kedua, ia menghendaki kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Ya, tadi saya beberapa ayat firman Tuhan kita udah sampaikan ya. Kita tidak sendirian. Tuhan menyertai kita. Ya, ada tugas-tugas penginjilan yang harus kita lakukan dengan kuat kuasa dari Tuhan Yesus. Ya, apa gunanya kuat kuasa dari Tuhan Yesus? Adalah untuk pemberitaan firman, untuk menggenapi kekuatan supaya orang percaya. Yang ketiga, ia menghendaki supaya kita pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia di ayat 21 ya, di mana kita sudah diberi amanat agung pergi ya, beritakan Injil. Beritakan Injil. Injil apa itu? Injil ya, di mana kita menyampaikan, kita mulailah cerita mulai Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan diciptakanlah Adam dan Hawa, dan Tuhan memberi peraturan tidak dilarang makan buah yang terlarang, tapi karena manusia ditipu oleh si iblis melalui ular dan Adam makan buah terlarang, dia jatuh dalam dosa dan dia diusir dari Taman Eden ya, dan mulailah hilang kemuliaan Allah, dan manusia berusaha dengan cara bermacam-macam tetapi tidak bisa, karena hanya melalui kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dia datang ke dunia, dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Sebelum mati dia menyampaikan apa yang harus kita lakukan, tugas-tugas yang harus kita lakukan. Dia beri contoh dengan luar biasa ya, dan kita teladani ya. Jadi kita haruslah memberitakan Injil sampai ke ujung dunia ya. Nah, di mana kita sampaikan bahwa hanya melalui Tuhan Yesus Kristuslah juru selamat kita diselamatkan ya. Di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang mengenai keselamatan ya, juga Yohanes 6 ayat 44 mengenai keselamatan ya. Nah, jadi demikianlah sederhana bahwa kita bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Dia, berimanlah kepada Dia, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu nanti kita diselamatkan. Kita yakin dan percaya waktu kita mengerjakan segala sesuatu dengan benar sesuai firman Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Nah, itulah penginjilan yang dimaksud Injil ya. Jadi nggak sulit, gampang, bisa kita lakukan. Ya, bisa juga kita ya melalui kerohanian kita, melalui kasih kita, orang melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam kita dan mereka percaya ya. Atau kita mendoakan orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus ya, pasti ya, di mana orang akhirnya percaya ada kuasa kebangkitannya. Amin. Nah, demikian sangat-sangat sederhana. Dan apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah memberitakan Injil? Ya, itulah yang kita harus ingat, bahwa kita ada tugas di dunia ini ya. Baik. Selanjutnya ialah yang keempat ya, tadi tetap masih Yohanes 20 ayat 19 sampai 21, dan yang ayat 22 ini ya sekarang. Ia menghendaki supaya kita dipenuhi dan dituntun oleh Roh
Kudus ayat 22 ya, di mana tadi saya sudah bahas, waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita lakukan perkara-perkara yang Tuhan kehendaki dan kita bersama Tuhan Yesus Kristus melakukannya, sehingga dampaknya kita adalah terang dan garam dan surat pujian yang bisa dibaca oleh semua orang. Kita jangan jadi batu sandungan, tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti tahu apa yang Roh Kudus kehendaki dan kita lakukan dengan benar, dengan taat, dengan setia, sehingga kita yakin dan percaya waktu kita taat dan setia, Tuhan memberkati kita. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya, dari roh jahat, karena dalam waktu kita taat, waktu kita setia, waktu kita baca firman Tuhan, karena firman Tuhan seperti pedang bermata dua menusuk jantung si iblis. Ada cover, ada perlindungan dari Tuhan. Amin. Nah, baik, kita tadi sudah menyelesaikan dengan baik. Jadi pada hari ini dengan tema Tuhan Yesus Kristus telah dibangkitkan ya, kita 1 Korintus 15 ayat 4 bahwa ia telah dibangkitkan dan bahwa dia telah mati dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci ya. Kita belajar tadi ke-1, kita harus berjaga-jaga karena akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman sudah ada, walaupun kita tidak tahu kapan terjadi itu, tapi kita harus tetap waspada ya. Siapkan diri dengan baik. Kedua, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Yesus bangkit ya, dia menampakkan diri dan ada bukti-bukti, muridnya melihat dan ada dia hidup dan ada kuasa yang luar biasa. Ketiga, kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Amin. Ada perubahan yang tadinya tidak benar jadi benar. Kita mati bersama Tuhan Yesus dan bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Jadi orang yang benar, bertobat. Amin. Keempat, dia memberi kuasa, amin, untuk memperlengkapi untuk penginjilan. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Nah, baik, kita akan masuk pada perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita siapkan diri, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau masuk perjamuan kudus, Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Roh Kudus, tahirkan, kuduskan kami, layakkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami setia, taat melakukan firman Tuhan dengan kita perjamuan kudus. Berarti kita taat kepada firman Tuhan dan kita dikenan oleh Tuhan Yesus Kristus karena kita sudah lakukan perintah Tuhan dengan benar. Saya akan bacakan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita menguji diri kita sendiri. Kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami mengampuni orang lain. Berapa hal apa yang kita lakukan, dosa-dosa, ampuninya kami Tuhan. Dan kami mengakui kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada kuasa kebangkitannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siap perjamuan kudus. Kita angkat
tinggi-tinggi. Ya, sebentar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menaati firman Tuhan, melakukan perjamuan kudus, jadi satu dalam darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa kebangkitannya, ada perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, kami sudah sembuh. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah anak-anak kami. Kami yakin dan percaya masalah yang kami hadapi segera diselesaikan. Bantuan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus jamah, ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak ada kerjaan Tuhan beri pekerjaan. Yang belum dapat pasangan hidup Tuhan beri pasangan hidup yang berasal Tuhan, yang penuh Roh Kudus, penuh berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan pulang menerima berkat dari surga. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah kesehatan kami, diberkatilah lumbung kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah kesehatan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, shalom, Tuhan memberkati kita semua.